Baiklah, saya ulang salamnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan teman-teman dibuka modul 4-nya untuk kegiatan belajar 1, yaitu pengertian dan tujuan analisis CVP atau Cost Volume Profit. Analisis CVP menggunakan kalkulasi cost, di mana cost produk atau cost of product menggunakan variable costing. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa ada ada absorptive costing dan variable costing. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan variable costing. Ada beberapa asumsi dalam CVP, di modul sudah ada. Di sini saya tunjukkan lagi bahwa yang pertama, fungsi pendapatan dan cost berbentuk linier. Kemudian yang kedua, harga jual produk, total cost tetap dan cost variabel per unit dapat diidentifikasi secara akurat dan tetap konstan sepanjang tentang yang relevan. Yang ketiga, unit yang diproduksi semuanya dapat terjual. Yang keempat, untuk menganalisis multiproduk, bauran penjualan dapat dihentikan dengan pasti. Yang kelima, harga jual dan cost diketahui dengan pasti. Jadi, kalau kelima asumsi ini dipenuhi, kita bisa menggunakan atau kita bisa melakukan analisis CVP. Kemudian analisis titik impas atau BEP, break even point. Apa yang dimaksud BEP atau titik impas? Yaitu volume aktivitas di mana total pendapatan sama dengan total cost atau laba sama dengan 0. Dapat dikembangkan dengan menentukan jumlah unit yang harus dijual guna menghasilkan laba tertentu. Jadi kalau BEP, break even point atau titik impas, labanya sama dengan 0. Kalau laba sama dengan 0, maka pendapatan sama dengan total cost. Seperti itu. Oke. Dan BEP ini biasanya pertanyaannya adalah berapa unit yang dijual jika diinginkan laba BEP, laba pada titik impas misalnya seperti itu. Maka yang dicari adalah unitnya. Atau dapat dikembangkan untuk menentukan jumlah unit yang harus dijual guna menghasilkan titik tertentu. Kalau laba tertentu. Kalau BEP kan labanya sama dengan 0. Nah, kalau ada juga pertanyaannya berapa unit yang harus dijual jika labanya sama dengan 10 juta misalnya gitu. Nah, nanti awalnya kita bisa mencarinya dari analisis titik BEP. Lalu penggunaan laba operasi dalam analisis CVP. Jadi laba operasi di sini rumusnya adalah pendapatan penjualan dikurangi cost variabel dikurangi cost tetap. Atau nanti jika dijabarkan, laba operasi sama dengan harga jual kali jumlah unit. Harga jual kali jumlah unit adalah pendapatan penjualan, sedangkan cost variabel per unit kali jumlah unit yang terjual adalah cost variabel. Kalau cost tetap, ya tetap totalnya cost tetap. Begitu. Penjualan dan cost variabel tergantung jumlah unit yang terjual, tapi kalau cost tetap dia sendiri jumlahnya tetap, tidak tergantung jumlah unitnya. Oke. Ini adalah rumus dari laba operasi. Kemudian ini kan sebenarnya cuma satu rumus tapi dijabarkan. Oleh karena itu teman-teman bisa diingat-ingat mana yang gampang, nanti dikembangkan sendiri. Oke. Nah, sekarang contohnya silakan dibuka halaman 4.4 mengenai premium theater. Jadi di situ ada penjualan sebesar 200 juta. Dari mana? Dari 10.000 unit kali 20.000 per unit
itu kan berarti jumlah unit terjual dikalikan harga jualnya per unit dikurangi kos variabel 10.000 unit kali 12.000 sama dengan 120 juta, maka margin kontribusinya adalah 80.000. Lalu dikurangi kos tetap tidak dipengaruhi oleh jumlah unit yang terjual sebesar 50.000 sehingga 50 juta sehingga laba operasinya adalah 30 juta. Oke. Nah, hasil proyeksi di atas menunjukkan terdapat laba operasi sebesar 30 juta jika jumlah yang terjual adalah 10.000 unit pada harga 20.000 dengan kos variabel sekian dengan kos tetap sekian. Jika laba operasi pada titik impas, maka jika laba operasi pada titik impas, maka jumlah unit tiket yang terjual akan sebanyak, dengan pertanyaannya tadi sudah kita pelajari bahwa kalau titik impas atau PIP, laba operasinya sama dengan 0. Maka kita tulis dulu rumusnya di halaman 4.5, di situ tulis dulu rumusnya, jret semuanya. Kemudian laba operasinya diganti 0 karena dia di titik impas. Dia kan ditanya, sekarang kan ditanya jumlah unitnya. Nah, maka itu laba operasinya sama dengan 0. Kemudian total penjualan sama dengan 20.000 rupiah per unit dikalikan X, dikalikan unitnya yang kita cari, dikurangi kos variabel harga atau kos variabel per unitnya 12.000 dikali unitnya X misalnya, kemudian dikurangi 50 juta. 50 juta adalah kos tetap, total kos tetap yang tidak dipengaruhi oleh jumlah unit yang terjual. Maka dihitung-hitung semuanya sama dengan unitnya adalah 6.250. Oke. Bisa ngitungnya semua ya teman-teman, cara menghitung matematikanya. Selamat datang Mbak Fevi, selamat bergabung. Ini perhitungan matematika, dibalik-balik, ruas kanan ditaruh ruas kiri, dikalikan, dibagi, seperti itu. Teman-teman sudah tahu semua kan ya caranya. Oke, itu untuk mencari unit pada titik impas. Kemudian untuk membuktikannya ya kita tinggal kalikan saja. Kita masukkan unit sebesar 6.250 itu ke dalam rumus laba operasi. Jadi laba operasi sama dengan harga jual kali unit yang terjual 6.250 dikurangi kos variabel dikali unitnya yang 6.250 dikurangi total kos tetap, sehingga di paragraf selanjutnya laba operasinya sama dengan 0 gitu. Maka jelas dengan penjualan sebanyak 6.250 akan menghasilkan laba 0 atau laba pada titik impas PIP. Oke ya. Kemudian sekarang kita bicara mengenai margin kontribusi atau contribution margin, CM. Contribution margin merupakan pendapatan penjualan dikurangi dengan total cost variable pada break-even point atau pada titik impas. CM sama dengan cost tetap. Oke, dan jika ditanya Q-nya, maka Q itu unit, maka unit sama dengan total cost tetap dibagi margin kontribusi per unit.